sumber dari segala keburukan itu terkumpul dalam dua perkara. Kelalaian hati dan memperturutkan nafsu. Dua hal ini harus diatasi untuk kebaikan itu mudah masuk ke dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sehingga urusannya pun semua menjadi rusak. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, aslu kulli syarrin, landasan atau pokok dari semua keburukan kembali kepada dua hal. Lalainya hati dari mengingat Allah dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Orang rajin membaca Al-Quran, tapi hatinya tetap lalai. Kenapa Imam An-Nawawi menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Bagaimana ini? Membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia membaca dengan lisannya, hatinya tidak tersentuh. Kasihan. Sakit di hatinya, tidak pernah kena pengobatan. Akhirnya, pengaruh kebaikan Al-Quran tidak sampai ke dasar kebaikan seorang manusia. Karena hati merupakan sumber kebaikan yang mempengaruhi semua anggota badan. Inilah kendala kebanyakan kita. Sehingga, ya ini yang saya pernah ingatkan, seperti keadaannya orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang Khawarij, ya, penyempal pertama dalam Islam, pemberontak pertama dalam Islam, orang-orang yang suka melakukan teror, membunuh kaum muslimin, yang telah diisyaratkan keberadaan mereka oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Itu diantara ciri-ciri mereka, memang kelihatan rajin membaca Al-Quran. Tapi apa kata Nabi SAW tentang mereka? Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran itu tidak melampaui tenggorokannya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingat kita hidup di dunia. Mau tidak mau fitnahnya akan sering bersinggungan dengan kita. Harta yang kita miliki, baik kita dalam keadaan berlimpah atau pas-pasan, tetap merupakan fitnah bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang miskin, angan-angannya terhadap dunia panjang. Padahal harusnya dia bersyukur Allah telah menghindarkan dia dari fitnahnya. Sementara ada orang yang kaya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari fitnahnya harta, sehingga harta tidak mendominasi dirinya, tidak mendominasi hatinya. Ya sudah kita ketahui, sebagian dari sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang kaya raya, seperti Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, bahkan sebagian dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sudah kita bahas tadi, harta tidak dicela pada zat, sebagaimana miskin tidak dipuji secara zat. Makanya ketika ada permasalahan, manakah yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Pendapat yang terkuat bahwa kedua-duanya tidak ada yang lebih utama kecuali yang paling tinggi ketakwaannya. Orang kaya yang syukurnya lebih besar, lebih utama daripada orang miskin yang sabarnya kurang. Sebaliknya, kalau ada orang miskin yang sabarnya lebih tinggi, maka dia lebih utama dari orang kaya yang syukurnya kurang. Ini pendapat yang terkuat yang dipilih oleh para ulama peneliti, para ulama yang teliti dalam pendapatnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, dan para ulama yang lainnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita salah satu dari ujian ini, kaya atau miskin, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufiknya agar dimudahkan petunjuk dan keadaan yang terbaik dari dua keadaan tersebut. Dari dua keadaan tersebut.
Nah sekarang fitnah bagi orang yang diberikan kelebihan harta. Fitnahnya selalu menjadikan dia terlena dengan hartanya, memanjakan hawa nafsunya untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Padahal kalau mau dikoreksi kebanyakannya itu berlebihan dari kebutuhannya. Kalau kita mau jujur, ya, masih banyak di antara kita yang ketika berbelanja itu mempertimbangkan bukan kebutuhan. Mempertimbangkan gengsi atau penampilan atau mode. Sampai kadang-kadang berlebihan. Yang sebenarnya kalau dia mau berpikir, ya, di sini kesempatan dia melatih dirinya menundukkan hawa nafsu, dia bisa mengurangi anggaran belanjanya untuk membeli produk tersebut atau fasilitas tersebut, selebihnya dia gunakan untuk bersedekah. Misalnya, yang seharusnya dia membeli 1,5 juta, dia bisa kurangi jadi 1,4 juta, kurang 100.000. Dia dapatkan yang sama, yang bagus juga, yang tidak sampai mengurangi kebutuhannya terhadap hal tersebut. Selebihnya dia gunakan untuk sedekah. Ini sederhana, tetapi di dalamnya ada melatih menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kalau tidak ditundukkan, maka selama-lamanya seorang hamba akan terhalang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati masalahnya. Ini harga mati. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, kata Rasulullah SAW. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah yang berjihad menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Makanya pengertian zuhud yang benar, pengertian zuhud yang benar yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap harta yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud di sini bukan hanya sifat yang dimiliki oleh orang miskin. Lah bagaimana orang kaya, apa tidak bisa zuhud? Jawabannya bisa. Orang kaya bisa zuhud. Bahkan bisa jadi zuhudnya mereka lebih hebat daripada orang miskin. Karena mereka ada tantangannya. Orang miskin kan tantangannya kecil. Apa itu pengertian zuhud yang bisa meliputi orang kaya? Dan inilah pengertian zuhud yang benar kata para ulama. Pengertian zuhud ini yang diungkapkan oleh Imam Ahlus Sunnah di zamannya. Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah artinya zuhud dalam kehidupan di dunia? Jawaban beliau singkat. Qasrul amal. Tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Sederhana. Apapun yang Anda miliki dari urusan dunia, sepanjang angan-angan Anda itu tidak didominasi oleh fasilitas atau harta tersebut, kedudukan tersebut, maka Anda termasuk orang zuhud. Qasrul amal, tidak panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore nanti. Yakni segera dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Segera dia beramal soleh. Jadi pengertian zuhud yang beliau sebutkan ternyata merupakan makna yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang perantau, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Hadis ini ditafsirkan oleh rawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi, segera keluarkan kebaikanmu. Sebaliknya kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore.
Gunakan masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan masa-masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Ini maknanya zuhud yang sesungguhnya. Makanya dengan ini, ya, orang yang memiliki harta berlebihan pun tidak perlu berkecil hati. Oh, saya ingin jadi baik, menjadi zuhud, apakah saya harus buang harta saya? Tidak. Tetap Anda miliki harta tersebut, tapi angan-angan Anda bukan pada harta dan dunia yang Anda miliki. Jadikan itu untuk kebaikan. Ada kesempatan berbuat baik, gunakan. Wallahi dalam kondisi seperti ini, orang yang memiliki harta bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki harta. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika sebagian sahabat yang miskin datang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta membawa pergi semua pahala. Kalau sholat, kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Mereka punya kelebihan harta, bisa bersedekah, bisa berhaji, bisa umrah, bisa menyumbang dalam kebaikan. Kita tidak punya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka yang kita ketahui hadis ini kelanjutannya, zikir-zikir sesudah sholat. Diamalkan oleh orang-orang miskin tersebut. Orang-orang kaya dengar lagi, diamalkan juga oleh mereka. Bagaimana? Akhirnya datang lagi mengadu kepada Rasulullah SAW. Di akhir hadis ini, apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sudah gak bisa lagi. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin disembunyikan sebagian amal hanya untuk kalian, mereka tidak diberitahu. Kan begitu keadaannya. Nah, dari hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya yang punya sifat seperti ini, keutamaannya jelas lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang miskin yang tidak punya kelebihan harta. Jadi kita lihat, harta itu bisa bermanfaat kalau kita benar-benar selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari fitnahnya. Makanya membelanjakan harta diatur dalam Islam. Ingat selalu kaidah, Islam itu mengatur dalam pembelanjaan harta. Ini supaya kita tahu cara melatih diri kita agar fitnah harta tidak mendominasi diri kita. Ingat, orang yang sudah kenal agama itu belanjanya pun tidak seperti orang awam. Yang penting suka belanja. Loh, ini tidak sesuai dengan aturan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Boros melebihi kebutuhan tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka mengambil jalan tengah dari hal tersebut. Saya beberapa kali ditanya sama beberapa ikhwan, Ustaz saya pengen membeli ini. Bagaimana caranya yang terbaik saya membelinya? Saya katakan pilih yang paling tengah. Dari apa yang Anda targetkan dan apa yang Anda butuhkan, cari yang tengah-tengah. Kalau sudah terpenuhi, pilih yang itu. Kelebihannya digunakan untuk kebaikan. Lalu bagaimana caranya memilih yang tengah? Tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak bisa kita kiaskan. Misalnya orang mau beli mobil, yang tengah-tengah itu harus harganya yang 150 juta. Tidak bisa, ada orang yang punya kelebihan harta. Tentu pertengahan dalam hal ini bagi dia lebih daripada hal tersebut. Tergantung keadaan orangnya. Cuman yang jelas, ketika dia berhasil menundukkan nafsunya dalam kebutuhannya tadi, maka itulah orang yang terpuji karena dia melatih dirinya untuk terhindar dari fitnah harta. Ketika membeli fasilitas tadi, kelebihannya dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, antum ketahui sebagian dari para ulama itu bahkan ada yang sampai memilih lebih baik hidup miskin daripada kaya karena takut fitnahnya harta. Ini bukan cuma ulama, sebagian dari sahabat. Antum pernah dengar kisahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat bahkan
dia pernah mengatakan di depan majelis umum, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada waktu sehat. Bayangkan, siapa yang pernah bicara seperti ini atau berdoa seperti ini? Mau jadi orang miskin, mau jadi orang sakit terus. Ini ucapannya sahabat yang mulia. Didikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mengetahui manusia itu kalau dalam keadaan lemah, kekurangan, dia lebih gampang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gampang merendahkan diri, lebih gampang jauh dari kelalaian. Tapi tetap saja pernyataan ini tidak dibenarkan 100%. Karena satu manusia tidak bisa disamakan dengan manusia yang lainnya, iya kan? Ada orang yang diberikan kemiskinan malah tambah parah, iya kan? Malah mengeluh setiap hari, kerjaannya menjadi peminta-minta, tidak menunjukkan kehormatan dirinya, malah semakin malas. Sebaliknya, ada orang yang diberikan kekayaan, justru dia bisa menggunakannya di jalan Allah. Tapi juga banyak yang diberikan kekayaan, justru semakin lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Abu Dzar tadi, ucapannya ini pernah dinukil oleh salah seorang tabi'in, disampaikan kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika mendengar ucapan ini, sahabat yang mulia ini mengeluarkan pernyataan yang lebih indah dan lebih tinggi. Beliau berkata, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Wa amma ana fa'akul, adapun saya yang saya akan ucapkan adalah, manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan. Inilah yang terindah. Dan inilah ucapan yang paling tinggi dalam keimanan. Maksudnya, dia mengatakan, jangan memilih untuk dirimu karena kamu tidak tahu akibat dari pilihanmu. Tetapi, apa yang Allah berikan untukmu dari urusan dunia, berusahalah mencari keridhaan Allah di situ. Kalau Allah berikan kamu kekayaan, minta kepada Allah untuk dianugerahkan syukur dan dihindarkan dari fitnah harta. Kalau Allah berikan kemiskinan, minta kepada Allah untuk diberikan kesabaran dan selalu bersangka baik kepada Allah. Ini yang terbaik. Makanya saat ini berapa kali saya ulang di majelis, ya. Dalam menyikapi harta ini akan terlihat dari doa-doa dan permohonan kita. Kalau saat ini kita berdoa kepada Allah, kita jujur mengatakan, apa yang kita minta? Apakah kita minta menjadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Rata-rata permintaannya apa? Hah? Orang kaya yang bersyukur. Padahal juga yang jadi orang kaya juga tidak banyak-banyak banget ya. Mayoritas permintaan kita apa dalam doa? Apa yang kita minta? Menjadi orang kaya atau orang miskin? Saya yakin rata-rata meminta jadi orang kaya. Kenapa? Selalu kita bayangkan kalau kaya itu senang, iya kan? Di situ ada pengaruh dari nafsu kita. Pengaruh dari nafsu kita. Kita selalu ya menghadapi kehidupan ini, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah itu kurang. Jadi kita selalu mendahulukan pilihan kita. Kita memang boleh berusaha, boleh meminta kebaikan, tetapi jangan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya penjelasan yang sangat baik, kalau bukan karena waktu ya yang terbatas, ketika menafsirkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa asa an tuhib takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Contohnya, orang berusaha. Dia sudah siapkan semua ya, strategi yang baik, memilih tempat yang baik, mencari dagangan yang kira-kira laku di pasaran dan halal. Dia usahakan, dia meninggalkan usahanya yang dulunya haram.
Dia berusaha, dia sudah berdoa kepada Allah supaya dijadikan laris dagangannya. Ternyata lah dagangnya tidak laris. Muncul persangkaan buruknya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, dulunya saya melakukan yang haram. Justru laris dagangan saya. Justru usaha saya berhasil kelihatannya. Saya sudah bertobat meninggalkannya. Saya meminta kepadamu untuk dagangan saya yang halal ini meskipun tidak laris-laris banget, yang penting mencukupi, tidak juga dijadikan laris. Bagaimana seperti ini? Kita katakan, ini kan seolah-olah orang ini ingin mengatakan, ya Allah, saya tahu bahwa ini adalah kebaikan bagiku, kan begitu. Ingat, di hadapan Allah kita tidak boleh mengusulkan. Dia Maha tahu. Kalau kita bicara di depan manusia, iya kan? Kalau kita bicara dengan manusia, kita berembuk, kita bermusyawarah. Kenapa kita bermusyawarah? Karena sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini, iya kan? Kita bermusyawarah minta pendapat orang yang ahli. Orang yang ahli pun tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Yang tersembunyi sekalipun kebaikannya Dia Maha mengetahui. Tidak pantas kita menghukumi Allah dengan keinginan kita. Ya Allah, saya inginnya begini, kenapa kamu berikan begini? Itu kan hakikatnya. Ini tidak benar. Harusnya kita bersangka baik kepada Allah. Oh, ternyata Allah menjadikan ini tidak laris supaya saya tidak lalai dari sholat 5 waktu, dari pengajian saya. Allah menyembunyikan ada kebaikan lain, mungkin saya pindah di usaha lain, disitulah tempat keberhasilan saya. Kemudian Allah ingin menguji, saya dulu waktu melakukan yang haram di masa lalu kan masih banyak dosa-dosanya. Mungkin ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Banyak sekali kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara maknanya, Allah itu menyampaikan kebaikan kepada hambanya terkadang dari arah yang tidak diperhitungkan oleh hamba bahwa itu adalah kebaikan baginya. Dia menyangka keburukan padahal Allah menghendaki kebaikan baginya. Makanya dari permohonan dan sikap-sikap kita bisa menilai bagaimana dominasi atau fitnah dunia dalam hati kita menguasai hati kita, sehingga itu pun mempengaruhi permintaan-permintaan kita. Ucapan yang saya nukilkan tadi dari Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ini yang menjadi patokan dan kaidah yang kita pegang. Barang siapa yang selalu menyandarkan diri menerima pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya, maka dia tidak perlu menginginkan atau mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi dirinya dalam urusan-urusan dunianya. Tentu ini membutuhkan latihan, membutuhkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing dalam kebaikan untuk menghindari fitnah-fitnah yang bisa merusak atau mengurangi keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena waktu juga yang membatasi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi sebab perenungan bagi kita semua.